Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Allah Subhanahu wa taala, perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membaca muqaddimah Imam Ghazali, mari kita amalkan, khususnya dalam perbaikan niat belajar. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala niat baik, sehingga akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan ke bab yang pertama yang dulu pernah dijanjikan oleh Imam Al-Ghazali. Takwa itu ada dua: menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, sekarang apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini ada di Al-Qismul Awwalu fit Ta'at, bagian yang pertama dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Jadi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, i'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala ada dua. Jadi perintah Allah ada dua, yaitu faraid dan nawafil. Ada yang fardu, ada yang nafilah. Kita ulangi, untuk menjadi bertakwa kita harus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini ada yang berupa fardu, ada yang berupa nafilah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi pembagian ini bukan berarti pembagian yang fardu wajib dilaksanakan, yang sunnah sudahlah tidak usah juga tidak apa-apa. Bukan seperti itu. Pembagian fardu dan sunnah ini sebetulnya pembagian, kalau yang fardu ketika kita tidak melaksanakannya, maka kita harus mengqadha. Lain lagi dengan yang sunnah, tidak usah kita mengqadhanya, tapi ikut saja atau diikuti dengan amalan-amalan baik yang lain. Diikuti, besok-besok lagi diamalkan saja langsung, tidak usah mengqadha yang sebelum-sebelumnya, atau tidak wajib mengqadha. Aslinya sunnah itu yang harus litatasanna biha. Sunnah itu dinamakan sunnah karena untuk diikuti. Sunnah itu jalan Rasulullah SAW untuk kita ikuti. Maka bagus ada istilah yang fardu itu yang wajib harus kita kerjakan. Yang sunnah itu kalau tidak kita kerjakan rugi, bukan tidak apa-apa ya. Kalau kita temukan dalam fikih kan yang fardu melaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Kalau yang sunnah melaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Sekarang kita ubah sedikit untuk menjadi amalan di dalam diri kita. Kalau yang fardu kita laksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan berdosa dan harus kita qadha fardu. Yang sunnah kalau kita laksanakan alhamdulillah mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan memang tidak perlu diulang tapi rugi. Harus kita berlomba-lomba untuk keamalan-amalan yang berikutnya. Dan yang fardu itu ada terbagi dua. Ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain, kefarduan untuk sendiri-sendiri seperti sholat 5 waktu. Kalau fardu kifayah, kalau ada satu kelompok sudah melaksanakan, maka kelompok ini gugur
untuk kefarduannya gugur. Tidak fardu lagi. Kalau sudah ada satu yang mengerjakan, maka yang lain gugur dari kewajiban. Dan selain itu yang fardu, memang ada fardu berupa zahir, ada fardu yang batin. Fardu zahir, ya memang seperti kita sholat, fardu, sholat 5 waktu, itu harus kita laksanakan. Ada fardu batin, seperti tawakal kepada Allah, husnuzon kepada Allah, mencintai Allah, itu fardu secara batin. Secara zahir kita nggak bisa, saya cinta kepada Allah, omongan. Nah, omongan ini hanya omongan yang mungkin harus dibuktikan lagi. Karena sifat mencintai Allah Subhanahu wa taala itu secara batin. Husnuzon kepada Allah ini sifatnya batin. Takut kepada Allah sifatnya batin. Sedang zahir, fardu secara zahir yang rukun Islam saja kita fardukan, rukun seperti syahadat itu bagi yang memang belum Islam, ingin masuk Islam maka harus bersyahadat. Adapun yang sudah muslim maka tidak diperlukan lagi syahadat. Tinggal 4. Salat 5 waktu, kemudian puasa. Salat 5 waktu inilah yang sehari-hari. Maka di dalam kitab ini kita akan ditunjukkan yang setiap hari, amalan-amalan setiap hari salatnya nanti akan ditunjukkan amalan-amalan harian. Kita ada agenda harian termasuk salatnya. Dan yang kedua ada amalan setiap minggu, Jumatan, nanti juga akan dibahas. Yang berikutnya, yang ketiga ada amalan puasa Ramadan. Memang tadi salat Jumat termasuk salat ya, karena itu pengganti salat Jumat pengganti salat zuhur. Oke, masuk kepada salat. Yang berikutnya puasa Ramadan, ini yang setahun sekali. Ini juga harus ada ilmunya. Kalau misalkan kita Ramadan tidak pas ilmunya, nanti ada yang tidak sah. Rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'atash. Hati-hati, setahun sekali malah tidak jadi ilmu, tidak jadi pahala. Jadi tadi perintah dari berupa sholatnya, baik sholat harian 5 waktu maupun yang sepekan sekali Jumatnya. Kemudian amalan setahun sekali khusus, yaitu di bulan Ramadan berpuasa. Dan ada juga amalan ini yang kemungkinan kita dapat atau tidak, yaitu zakat dan haji. Karena ini bagi yang mampu. Zakat bagi yang mampu hartanya. Kemudian kalau haji bagi yang mampu harta, mampu secara fisik, mampu untuk melaksanakan di perjalanan juga aman. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan. Memang i'lam anna awamirallahi ta'ala faraid wa nawafil. Ada 2 tadi, fardu, ada yang sunnah. Yang fardu ini juga ada yang harus dilaksanakan, juga ada yang harus ditinggalkan. Yang harus dilaksanakan yang fardu seperti kita tahu, fardu salat 5 waktu yang wajib tadi. Dan ada yang harus kita tinggalkan, yang haram-haram, maksiat. Itu juga fardu, harus, tapi harus ditinggalkan. Kita lanjutkan. Fal fardu ra'sul mali wa huwa aslut tijarah wa bihi tahassulun najah. Wan naflu huwa ribhu wa bihil fawzu bid darajat. Yang fardu ini para sahabat semuanya, itu kalau kita anggap seperti perdagangan kita, fardu ini seperti modal. Kita semua kalau dalam perdagangan atau misalkan dalam pertanian, semuanya kalau mau ditijarohkan, dijual belikan, tentu harusnya ada untung. Kita menginginkan untung, bahkan dalam sistem ekonomi mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya, untung pengen yang besar sebesar-besarnya. Ini dalam kita beramal di dunia juga harusnya kita laksanakan minimal
Minimalnya harus balik modal, jangan sampai buntung. Jangan sampai rugi bandar. Modalnya harus tertutup, kalau bisa syukur-syukur ada untungnya. Dan fardu ini adalah modalnya, sedangkan yang nafilah, yang sunnah itu adalah untungnya. Dan nanti sebetulnya kalau misalkan kita tidak melaksanakan keuntung-untungan ini, kita akan cemburu nanti, akan menyesal melihat orang-orang yang penuh dengan derajat di surga nanti berderajat-derajat, yang hanya untung modal saja akan melihat seperti dia itu melihat bintang-bintang. Oh, ternyata teman-teman kami yang sunnah-sunnahnya dijalankan, oh jauh derajatnya tinggi melebihi dia. Maka jangan sampai menyesal, apalagi jangan sampai buntung, jangan sampai kita rugi ya. Dalam apapun, kami ulangi, tidak ada yang ingin rugi. Maka kita jangan termasuk ke golongan orang yang rugi. Ada juga yang sunnah dijalankan tapi fardunya tidak dijalankan. Dia sholat tahajud tapi ternyata sholat subuhnya ketinggalan, bahkan sampai zuhur. Alhamdulillah. Ini pengen untung sedikit tapi nggak nutup modal. Ini juga tidak betul atau kurang betul. Karena kita lanjutkan di dalam kitab Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ini hadisnya berarti hadis qudsi, hadis dari Allah Subhanahu wa taala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli adai maftaradtu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanuhu alladhi yantiqu bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Tidaklah seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai, lebih Allah Subhanahu wa taala sukai dari yang Allah fardukan. Jadi sehebat-hebatnya seseorang yang mendekat kepada Allah, dia harus melaksanakan yang dicintai oleh Allah. Istilahnya ini yang fardunya dulu. Modalnya dulu harus dilaksanakan. Setelah itu kalau ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah dijalankan. Dengan kita menjalankan yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Loh, kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan perbuatan-perbuatan sunnah? Karena kalau yang wajib itu memang karena keterpaksaan juga ada. Orang karena terpaksa saja dia, karena diwajibkan. Kalau tidak dia berdosa nanti. Kalau yang sunnah, dia menjalankan bukan karena keterpaksaan. Dia menjalankan yang sunnah karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia rasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa paksaan. Dengan itu, dengan menjalankan yang sunnah ini, dia akan naik derajat. Yang tadinya hanya beriman kepada yang wajib-wajib, dia akan naik kepada darajatul ihsan. Naik kepada derajat ihsan. Beribadahnya itu hanya berdasarkan ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan atas dasar keterpaksaan, tapi karena kita perasaan melihat Allah Subhanahu wa taala. Merasa melihat Allah. Merasa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita. Beribadah atas dasar rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya maka akan diliputi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan saking tambah lagi cintanya sampai tidak ada di hatinya selain Allah Subhanahu wa taala. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatiku selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang melaksanakan nafilah akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai maksudnya seperti apa? Mencintai ini
adalah dengan menampakkan karomah, menampakkan cintanya Allah kepada orang ini, menampakkan kemuliaannya. Jadi Allah memuliakan orang ini, ditonjolkan kemuliaannya apa saja, maka orang ini jadi berkah. Dia kemuliaannya diantaranya ini, dia tidak bisa melihat kecuali yang penglihatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia lihat itu yang baik-baik, yang dia dengarkan yang baik-baik, pendengarannya hanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan Allah berikan taufiknya, seakan-akan mudah mendengarkan yang baik, jauh sekali sulit untuk mendengarkan yang buruk-buruk, itu sulit. Matanya juga dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Inilah taufik dari Allah, kemudahan dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan kita melaksanakan yang nafilah. Lidahnya juga demikian, tidak mengucapkan kecuali yang baik-baik. Beruntung, sungguh beruntung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisan ini mendapatkan taufik. Yang tadinya lisan ini banyak yang tergelincir gara-gara lidah, tapi ketika mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, lidah ini hanya mengucapkan yang baik-baik. Lidah ini senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya juga demikian, melakukan yang baik-baik. Kakinya juga demikian, hanya melangkah ke jalan yang baik-baik saja. Maka kita lihat orang-orang yang baik seperti ini, yang banyak melaksanakan yang sunnah-sunnah, dia akan barokah waktunya, barokah umurnya, barokah jadi jasad-jasadnya dia terjaga. Karena dalam satu hadis, ihfadzillah yahfadzka, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ini, jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan, jagalah larangan Allah, maka tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ada di Damaskus itu seorang ulama yang dia umurnya panjang. Ketika ditanya apa rahasianya, ternyata beliau menjawab, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini yang mendapat barokah, lihat saja banyak dimintai doa, dijabah doa-doanya, dimintakan doa. Bukan orang yang sakit minta doa, alhamdulillah sembuh. Itulah para wali-waliullah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mencintai Allah dan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Walantasila ayyuhal talib, dan kita, wahai pelajar, kita semua yang belajar, kami sudah menyinggung ini di pertemuan yang lalu. Kadang-kadang Imam Al-Ghazali menyebutkan at-talib, kadang-kadang menyebutkan miskin. Talib itu kita yang sedang belajar, yang sedang mendengarkan, yang sedang menonton. Kita tidak akan sampai walantasila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillahi illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika min hina tusbiha ila hina tumsiha. Kita sebetulnya perintah Allah Subhanahu wa taala yang sunnah-sunnah, yang fardu ini oke, yang fardu mungkin masih bisa terhitung. Yang sunnah banyak sekali. Yang fardu pun ada yang tidak terbatas waktu. Kita sulit untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi bagaimana agar kita bisa melaksanakan semua perintah ini? Agar kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan cara mengatur waktu kita. Dan kita tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna tanpa merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik setiap nafas dan setiap hembusan, dalam setiap detik kita, dalam setiap hembusan nafas harusnya kita atur. Kalau hidup kita atur, kita agendakan dari semenjak bangun tidur sampai mau tidur lagi, baru insya Allah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala akan secara teratur bisa kita laksanakan. Fa'alam annallaha ta'ala muttali'un ala dhamirika wa musyrifun ala dhahirika wa batinika
wa muhitun bi jami'i lahadhatika wa khataratika wa khatawatika wa sairi sakanatika wa harakatika. Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu melihat sampai hati pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita zahirkan maupun yang kita sembunyikan, Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu setiap detik kehidupan kita, setiap gerakan atau diamnya kita, Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Setiap kita, ketika kita bercampur, bergaul dengan orang lain, ketika kita sendirian, hati-hati yang sendirian, juga yang sendirian Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala bersama kita, selalu bersama kita. Fala yaskun fil mulki wal malakut sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wajabbarus samawati wal ard muttali'un alaih. Tidak ada di dunia ini, di seluruh alam semesta, baik yang diam maupun bergerak, tidak ada satu daun pun yang jatuh, tidak ada gerakan air pun yang bergerak, melainkan Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak ada satu butir pasir pun yang tidak Allah Subhanahu wa taala tahu. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua itu Allah Subhanahu wa taala tahu, maka jangan sampai Allah merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lepas dari dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala tahu setiap gerakan, setiap diam kita. Allah Subhanahu wa taala tahu baik kita walaupun di pasar ramai, Allah Subhanahu wa taala tahu ada yang mencuri, Allah Subhanahu wa taala tahu. Maupun dalam kesendirian, di kamar sendiri, di HP sendiri, tapi kalau maksiat Allah Subhanahu wa taala tahu. Berbuat baik pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka kita pakai apa umuran kita ini? 24 jam itu kita pakai apa dalam sehari semalam? Ingat Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala tahu yang dikhianati mata, yang disembunyikan mata, yang disembunyikan hati. Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka kita harus atur lagi amalan kita, wirid kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan sampai kita kan kalau misalkan terprogram, kalau kita agendakan tentu agenda kita tidak ada yang agenda buruk biasanya. Agenda baik. Nah, kita asusun nih dari semenjak bangun tidur agendanya apa saja dan setiap adab-adabnya kita atur sesuai dengan aturan Islam. Kita atur sesuai dengan adab-adab Islam. Nanti insya Allah dari bangun tidur apa saja adabnya sampai tidur lagi ada adab-adabnya. Kita perhatikan adab-adab ini. Untuk awal-awal memang agak sulit. Untuk awal-awal memang kita harus menyusun. Seperti halnya dulu itu kalau orang-orang dulu genset itu mesin pakai mesin engkol. Diputar itu pertamanya agak berat. Dan orang juga kita tahu di mesin itu rata-rata gigi satu itu memang untuk berat-berat bisa. Pertama-pertama itu berat. Ketika kita memutar awal memang berat. Tapi selanjutnya kalau kita sudah putar sedikit-sedikit nanti akan berjalan sendiri. Untuk awal-awal harus kita jadwalkan. Harus kita atur. Bangun tidur apa yang kita laksanakan, adabnya apa saja. Kalau bisa kita tulis agenda ini. Bangun tidur, misalkan ada bangun tidur kita laksanakan atau tidak. Yang kita laksanakan kita kasih contreng, yang tidak hilang. Ini untuk bahan evaluasi di hari kemudian. Yang ini harus dipertahankan, yang baik dipertahankan, yang buruk-buruknya kita tambal. Oh ini kemarin tidak terlaksana, sekarang harus dilaksanakan. Itu sebagai bahan evaluasi. Kita atur lagi
Qala fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan. Maka beradablah kita, itu kan, disapa lagi, lu miskin, orang yang perlu dikasihani, kasihan kalian nggak bisa ngatur waktu. Maka oleh Imam Al-Ghazali dikasihani, sekarang difasilitasi, silahkan diberikan jadwal, diatur waktunya. Ayo kita atur jadwalnya, baik secara zahir maupun batin. Kita harus beradab secara zahir maupun batin. Ta'addabal abdil dzalil al-mudnib fi hadratil malikil jabbaril qahhar. Beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti halnya beradab di hadapan raja perkasa yang zalim sekalian. Ada raja yang sadis. Kita kalau misalkan di hadapan raja yang seperti itu, kalau ada kesalahan, aduh ampun. Ya Allah, itu kepada raja saja kita memohon-mohon seperti itu. Kenapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikul Jabbarul Qahhar, kenapa kita tidak merasa hina di hadapan Allah? Bukankah banyak kesalahan-kesalahan kita? Kenapa tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah selama ini hari-hari kita terlewat begitu saja? Padahal itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Modal yang utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sia-siakan begitu saja? Kalau misalkan kita makan, kemudian ada remeh yang terbuang, ada 1-2 butir nasi yang terbuang, itu disebutnya mubadzir. Yang 1-2 remeh saja disebut mubadzir, bagaimana kalau umur kita yang banyak ini dan kita buang begitu saja? Bukankah itu termasuk yang mubadzir? Kenapa dengan kita mubadzir ini tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Udah dibuang-buang waktu, kenapa kita tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wajtahid, usahakan an la yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafqidaka haitsu amaraka. Usahakan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kita dalam keadaan ketaatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memandang kita, memang zahirnya sedang salat, sedang berzikir, di hati pun berzikir. Jangan sampai kita terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maksiat. Baik secara zahirnya maksiat, ingat Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sendirian kita, Allah Subhanahu wa taala melihat. Maka kita perbaiki amalan-amalan kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala sedetik pun melihat kita dalam keadaan maksiat. Baik secara zahirnya maksiat maupun di batin. Ada yang kadang-kadang kita ketika melihat orang, misalkan di angkot, di kereta ya, melihat seorang misalkan agak besar, badannya besar. Secara zahir kita tidak ngomongin orang ini, kita nggak ngomong dia, misalkan ini, hai orang besar, bukan. Secara zahir kita beradab, tapi secara batin, itu orang, di batin, di hati, ini orang gini, ini orang gini, itu tidak beradab secara batin. Ini pun harus kita perbaiki, karena Allah Subhanahu wa taala tahu di hati kita. Dia sholat, dia merasa dalam keadaan beribadah, ternyata di hatinya dia ingin orang lain melihat dia. Ini tidak beradab secara batin. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tahu yang di hati kita. Nah, sekarang buat apa disembunyikan dari Allah kalau tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang sembunyi apapun, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu yang di hati kita. Kenapa kita sholat yang secara zahir menghadap Allah tapi kita mengharap yang lain? Na'udzubillah min dzalik. Beradab pada Allah Subhanahu wa taala. Beradablah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir maupun secara batin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang takwa ini secara diucapkan
mudah saja. Jadi mudah diucapkan tapi realisasinya memang agak sulit. Bagaimana sekali lagi agar mudah direalisasikan? Imam Al-Ghazali kembali mengulang walan takdir ala dzalik. Nggak akan bisa deh. Mau secara beradab secara zahir dan batin sulit memang. Mau bertakwa terus, bertakwa secara zahir dan batin, dan bahkan terbiasa dan istiqomah untuk bertakwa sulit. Kita kadang bertakwa oke, di masjid bertakwa, setelah keluar masjid seakan-akan hilang lagi takwanya. Nah sekarang bagaimana agar kita bertakwa? Apa strateginya? Strateginya itu adalah lan taqdir ala dzalik illa bi an tuwazzi'a awqatika. Kamu tidak akan bisa mengatur itu semua kecuali dengan mengatur waktu. Wa turattibu awradaka min sabahika ila masaika. Fasghi ila ma yulqi ilaika min awamirillahi ta'ala alaika hina tastayqidha min manamika ila waqti ruju'ika ila madja'ika. Kita tidak akan bisa kecuali kita mengatur waktu kita, wirid-wirid kita, amalan-amalan kita yang kita utamakan. Misalkan sholat 5 waktunya, jadi waktu kita 24 jam harus kita atur, yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu, itu kita hanya mengisi kekosongan di antara sholat. Dan apa saja yang kita atur, apa saja adabnya dari bangun tidur, dan apa saja sampai mau tidur lagi, adab-adab itu insya Allah akan kami terangkan dan akan kita baca lagi di keterangan selanjutnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk melaksanakan yang diagendakan termasuk di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, agar kita menjadi orang yang bertakwa secara zahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.